Sambil rekam ya. Nah, kalau pengalaman saya sih di dunia perolimpiadean, dulu juga saya peserta olimpiade, cuma sampai provinsi aja. Kemudian kalau nutor, beberapa daerah di Jawa Tengah, MAN, SEMAN, beberapa alhamdulillah yang favorit itu dulu pernah saya tangani, dan beberapa juga punya prestasi tersendiri. Mungkin ilmu saya nggak begitu banyak, tapi saya pikir mudah-mudahan dengan semua pengalaman itu kita bisa saling berbagi value aja, ya. Selama di MA ini, di Cirebon ini ada 2 pertemuan. Pertemuan ini sama nanti Kamis depan satu lagi kan ya, sebelum perlombaannya dimulai. Nah, itu dari saya. Silakan boleh mungkin teman-teman kenalan dulu. Mau Nur Hanifah dulu atau Ririn, kalau bisa dinyalain ya kameranya untuk ini aja, untuk kenalan aja. Boleh, Ririn dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Fadila. Saya dari Lukman Al-Hakim. Oke, thank you ya Ririn. Kelas berapa Ririn? Kelas 12. 12, oke. Nur Hanifah mungkin? Oke, boleh, silakan. Belum ada suaranya. Perkenalkan, nama saya Nafisa dari MA. Oke, thank you ya. Nur Hanifah dipanggilnya apa? Nur atau apa? Hani. Hani. Oke, Hani Ririn, pokoknya beberapa jam ke depan kita akan bareng-bareng. Kita belajar dulu. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih. Sejauh ini kalian udah belajar apa aja? Atau hal-hal yang udah kalian kuasai itu apa sih? Ririn dulu mungkin. Atau gini deh, kalau yang kuasai kayaknya sulit. Kebanyakan mungkin ya kalau yang dikuasai. Mungkin ditanya dulu yang paling susah atau yang belum dikuasai sejauh ini sama Ririn apa nih? Ririn dulu. Akuntansi kah atau apa? Iya, akuntansi. Akuntansi. Kalau Nur Hanifah? Marginal cost. Oh, marginal cost. Kalau kalian belajar ini udah belum? Belajar tentang keseimbangan pasar gitu udah? Udah bisa berarti ya? Udah pernah, Ririn udah pernah belajar mencari keseimbangan pasar? Belum, yang itu. Belum. Yang QD sama dengan QS itu belum? Iya, belum. Oh, belum. Nur Hanifah juga belum? QD sama dengan QS gitu? Udah. Oh, kan. Nur Hanifah udah? Oke. Ya udah kita bahas dari hal basic aja dulu ya. Kita pakai pengantar aja dulu. Ini kita sharing aja, kalau misalkan kalian tahu nanti bakal saya skip. Nanti si pembahasan ini akan saya masukin ke itu ya, ke apa? Ke drive-nya. Nanti kalian tinggal download aja. Saya coba dulu dari ekonomi. Ekonomi itu muncul sebenarnya tahun 350 sebelum Masehi ini. Nah, ini munculnya di zaman Aristoteles. Dia mencetuskan bahwa ekonomi itu berasal dari oikos sama nomos. Oikos itu artinya rumah tangga, nomos itu artinya aturan. Jadi ekonomi di zaman Yunani kuno itu artinya adalah rumah tangga, aturan rumah tangga. Nah, semenjak 350 tahun sebelum Masehi itu konsep ekonomi terus berkembang, tapi belum bisa disebut sebagai sebuah ilmu. Barulah tahun 1776 kalau nggak salah, itu ada Bapak Ekonomi. Siapa tahu nggak Bapak Ekonomi? Ayo, siapa Bapak Ekonomi? Pernah muncul di soal ada pertanyaan kayak gini. Bapak Ekonomi itu namanya Adam Smith. Dia membuat buku namanya The Wealth of Nation. Nah, dia ngeluarin buku namanya The Wealth of Nation. Si buku itu pada akhirnya menjadi apa ya? Menjadi
konsep utuh mengenai sebuah studi ilmu ekonomi disebutnya. Nah, tapi sebelum itu juga sebelumnya ada beberapa kayak Thomas Aquinas itu coba mengangkat dari kitab Injil tentang konsep ekonomi, tapi belum secara kafah. Sampai pada akhirnya Adam Smith lah hadir dengan bukunya itu menjelaskan konsep ekonomi secara kafah sampai akhirnya disebut sebagai sebuah studi ilmu ekonomi. Nah, lanjut ya. Inti dari masalah ekonomi adalah Ayo, Ririn atau Nur Hanifah yang mungkin udah belajar. Ini di layar juga ada ya. Di share screen juga ada ya. Muncul nggak? Muncul kan? Kita cepat aja soal pengantar. Inti dari masalah ekonomi itu adalah scarcity. Itu adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana adanya gap, munculnya gap antara barang yang tersedia, sumber daya yang tersedia, itu kurang tidak sebanding dengan keinginan kita untuk memilikinya. Intinya yang pengen banyak tapi barangnya cuma sedikit. Itu yang namanya langka. Nah, karena adanya sebuah kelangkaan inilah Adam Smith mencetuskan sebuah studi ilmu namanya ilmu ekonomi. Makanya ilmu ekonomi ini disebut sebagai study of choice. Apa itu study of choice? Study of choice itu adalah ilmu untuk memilih alternatif-alternatif yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Sorry ya, sebetulnya ini saya udah bikin PPT-nya, tapi karena barusan laptopnya error juga, jadi saya cuma bisa nampilin PDF. Nanti mudah-mudahan bisa saya share di drive-nya ya, PPT-nya. Oke, nah, itu ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi sekali lagi adalah study of choice, ilmu tentang melakukan pilihan. Nah, karena nggak semua pilihan itu bisa kita pilih, akhirnya muncul pilihan-pilihan yang pada akhirnya kita tinggalkan kan karena nggak bisa kita pilih semua. Konsep itu disebut dengan biaya peluang. Jadi biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain yang dirasa lebih baik. Gitu. Nah, itu konsep dasar. Kemudian ada dua permasalahan utama, yang digolongkan, jadi ada dua masalah yang digolongkan di ekonomi, yaitu dalam ekonomi tradisional sama modern. Kalau tradisional, ini mungkin udah nggak asing, namanya produksi, distribusi, sama konsumsi. Kemudian kalau modern itu what, how, and for whom. Nah, produksi itu apa, distribusi itu apa, konsumsi pasti kalian udah tahu, karena ini udah belajar kan sebelumnya ya. Dalam ekonomi kita mengenal prinsip ekonomi sama tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi, ada yang tahu prinsipnya apa? Prinsip ekonomi? Ririn atau Nur Hanifah bisa jawab? Ayo, diingat-ingat. Prinsip ekonomi. Nih, prinsip adalah landasan yang dipegang setiap melakukan tindakan ekonomi. Efektif dan efisien. Kalau secara ininya kayak gini, pengorbanan mendapatkan hasil yang maksimum dengan pengorbanan tertentu. Prinsip ekonomi itu secara simpel seperti itu, mencapai tujuan maksimum dengan pengorbanan tertentu atau mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan minimum. Dulu pernah saya beberapa kali dengar setiap nanya ke anak-anak yang saya tutor buat Olimpiade, mereka selalu jawab, mendapatkan keuntungan yang maksimal, terus mengeluarkan sekecil-kecilnya gitu. Nah, itu tuh adalah prinsip yang sesat. Karena itu tidak make sense, akhirnya tidak logis. Dengan kamu berharap keuntungan yang maksimal, tapi kamu mau mengeluarkan cuma pengen mengeluarkan pengorbanan yang kecil, itu kan sulit. Akhirnya nanti akan melakukan segala cara untuk mendapatkan tujuan kamu. Itu nggak boleh, makanya prinsip ekonomi itu adalah mencapai tujuan maksimum dengan pengorbanan tertentu. Nggak disebut harus kecil, yang jelas akan proporsional dengan tujuannya. Kemudian mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan minimum. Kita selalu berupaya untuk mencapai satu tujuan tertentu. Belum tentu tujuan yang kita capai itu adalah tujuan maksimal. Dan kita akan berusaha memberikan pengorbanan yang paling minimum untuk tujuan itu. Gitu. Kemudian berikutnya ada motif.
Motif itu adalah dorongan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Motif ekonomi yang paling sering mungkin didengar adalah memperoleh laba, memenuhi kebutuhan, memperoleh kekuasaan, sama motif sosial. Next, tindakan. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Nur Hanifah, kira-kira produksi apa? Menghasilkan suatu barang. Distribusi? Distribusi itu menyalurkan suatu barang ke konsumen. Ya, kalau konsumsi? Konsumsi menghabiskan barang. Oke. Secara garis besar mah yang penting kalian paham konsep itu apa, kan kalau secara definitif produksi itu adalah menambah nilai guna suatu barang, A, B, C, D, F, G lah gitu ya. Distribusi adalah menyalurkan barang, konsumsi itu adalah menghabiskan nilai guna suatu barang, dan lain-lain. Nah, pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama ada RTK, itu rumah tangga konsumen, atau bahasa Inggrisnya household. Nah, itu tuh ini pertanyaan ini biasanya sering muncul. Peran RTK dalam perekonomian adalah menyediakan dan menerima balas jasa dari faktor produksi. Kemudian berikutnya mengkonsumsi barang dan jasa. Pelaku yang kedua ada RTP atau rumah tangga produsen. RTP ini bahasa Inggrisnya firm. Nanti takutnya ada di soal yang menggunakan bahasa Inggris ya. Peran RTP dalam perekonomian itu ada 2 juga. Memproduksi barang dan jasa, menggunakan dan memberi balas jasa untuk faktor produksi. Yang ketiga, ada RTN atau government, rumah tangga negara atau pemerintah. Peran RTN dalam perekonomian itu menerima pajak, memberi subsidi, sama membuat kebijakan. Nah, yang terakhir ada MLN atau foreign, masyarakat luar negeri, masyarakat asing. MLN adalah ekspor dan impor. Nah, tadi kan disinggung ya di sini. Sebentar. Bentar ya. Oke. Tadi kan disinggung nih, di RTK ada menyediakan dan menerima balas jasa dari faktor produksi. Coba saya minta mau Hani atau Ririn mention dong faktor produksi yang kalian ketahui ada apa aja. Produksi itu SDA, SDM, modal, sama skill. Sama? Skill kewirausahaan. Oke. Betul ya. Betul. Masih tampil share screen-nya? Iya, Bentar ya, error. Muncul lagi ya share screen-nya ya? Oke, kita bahas ya yang barusan. Nah, faktor produksi itu tadi yang disebutin sama Hani, itu ada labor, tenaga kerja, balas jasanya berupa gaji atau upah. Muncul nggak share screen-nya? Kemudian ada tanah atau land, itu balas jasanya adalah sewa. Kemudian ada modal atau kapital, itu balas jasanya adalah bunga atau interest. Yang terakhir adalah kewirausahaan atau entrepreneurship yang tadi bilang skill, itu balas jasanya adalah laba, keuntungan atau profit. Nah, diagram antar interaksi komponen ini
disebutnya diagram arus melingkar. Tapi kalau populernya sih disebutnya circular flow diagram. Nanti saya ada contohnya di bawah tentang circular flow diagram. Kemudian ini ada 3 bentuk interaksi kan yang terjadi di situ. Kalau interaksinya cuma antara RTK dan RTP, itu disebutnya perekonomian sederhana. Kalau yang interaksinya RTK, RTP, dan RTN, itu perekonomian tertutup. Kalau interaksinya antara RTK, RTP, RTN, dan MLN, itu disebutnya perekonomian terbuka. Nah, dalam diagram tersebut nanti akan terbentuk 2 jenis pasar biasanya. Yang pertama itu ada pasar input, itu tempat jual beli faktor produksi. Kemudian berikutnya ada pasar output, itu tempat jual beli barang dan jasa. Bisa ngikutin sampai sejauh ini? Nah, ini dia, ini contoh, ini circular flow diagram yang tadi saya sebut. Bisa kelihatan semuanya? Deren kelihatan nggak, Rin? Dipakai HP ya? Bisa di zoom? Nah, kita review lagi. Tadi kalau perekonomian sederhana, itu interaksinya cuma perusahaan dan rumah tangga. Paham? Kalau misalkan perekonomian tertutup, itu ada rumah tangga, pemerintah, sama perusahaan. Nah, kalau perekonomian terbuka, ada satu komponen lagi, ada satu pihak lagi, namanya masyarakat luar negeri yang tadi. Kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu yang sederhana, antara rumah tangga dan perusahaan. Anggap semua ini nggak ada dulu nih. Yang biru-biru ini anggap nggak ada dulu ya. Nah, kita lihat dulu. Dari yang pertama, ini rumah tangga. Kelihatan nggak kursor mau saya nunjuknya? Kemana? Kurang jelas. Kurang jelas. Bentar ya. Jelas nggak? Ini. Jelas? Ya. Nah, ini kita yang pertama dulu ya. Ini garis ini. Ini rumah tangga konsumen mengirimkan faktor produksi ke pasar faktor produksi. Terus dari pasar faktor produksi diteruskan ke perusahaan. Nanti perusahaan memberikan balas jasa untuk rumah tangga konsumen dalam bentuk uang, masuk ke pasar faktor produksi, terus kembali nyampe nanti ke rumah tangga konsumen. Nah, faktor produksi yang tadi ini tuh, yang tadi disebutin sama Hani, ini ada skill, ada modal, ada SDA, SDM, SDA. Ini masuknya ke pasar faktor produksi ya, atau bahasa lainnya adalah pasar input. Nah, jadi pasar input ada di sini. Kemudian dari perusahaan itu nanti menjual barang dan jasa ke pasar output. Dari pasar output nanti diteruskan ke rumah tangga konsumen. Karena peran rumah tangga konsumen kan mengkonsumsi barang dan jasa. Nanti rumah tangga konsumen tuh ngasih balas jasa berupa uang ke perusahaan melalui pasar barang. Nah, itu bentuk interaksi yang terjadi di perekonomian sederhana. Jadi cuma perusahaan sama rumah tangga. Sekarang yang tertutup, ada tambahan, yaitu unsur pemerintah. Jadi nanti rumah tangga konsumen itu bayar pajak ke mereka, pajak penghasilan, dan lain-lain. Itu nanti ada balas jasanya dari pemerintah berupa pelayanan. Begitupun perusahaan juga harus bayar pajak barang dan jasa, pajak usaha, dan lain-lain. Nanti akan ada balas jasanya lagi dari pemerintah berupa pelayanan juga, atau kebijakan, berupa pelayanan sih utamanya. Nah, itu kalau misalkan tertutup. Jadi kalau tertutup cuma ini, sekitaran ini. Nah, sekarang ditambah lagi nih, sama adanya masyarakat luar negeri. Kalau ada masyarakat luar negeri, mereka akan mempengaruhinya itu kedua pasar, ke pasar faktor produksi plus ke pasar barangnya juga. Kita lihat dulu yang pasar barang. Karena mereka berhubungan sama impor dan ekspor,
mereka bisa impor nih barangnya ke pasar barang. Terus nanti dari pasar barang atau dari negara kita, mereka dapat balas jasa berupa uang. Pun dengan kita juga bisa ngirim ke mereka lewat ekspor barang-barang dari dalam negeri. Mereka ngasih balas jasa ke kita berupa uang, masuk lewat pasar barang. Nah, terus mereka juga bisa nih ngirimin, mereka bisa impor nih. Mereka bisa impor tenaga kerja asing, mungkin tenaga kerja ahli ya, ke pasar faktor produksi buat dipakai sama perusahaan di dalam negeri. Balas jasanya nanti dari dalam negeri adalah berupa uang ke mereka. Pun dari kita juga bisa nih ngeekspor pegawai ke mereka. Entah itu tenaga ahli atau nanti buruh kasar gitu. Nanti balas jasanya berupa uang, balik lagi ke pasar faktor produksi. Nah, ini adalah contoh diagram yang melibatkan semua pihak, yang keempat pihak tadi. Rumah tangga perusahaan, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Lalu, Kak, ini apa? Ini yang panah bolak-balik ini apa? Ini tuh bentuk intervensi pemerintah dalam pasar nantinya. Lewatnya kebijakan, misalkan kebijakan apa, nanti mereka bikin kebijakan, terus kalau ke luar negeri kan bisa pakai kuota impor, kuota ekspor, gitu-gitu. Paham nggak sampai ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Oleh, sok sambil dilihat dulu. Oke, kita next ya. Nah, setelah ini saya punya beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab bareng-bareng ya. Karena ini kan cuma untuk review, makanya saya bikin cepat. Berikutnya sistem ekonomi dan perkembangan ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang dilakukan suatu perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Sistem ekonomi dibagi menjadi sistem ekonomi tradisional, ekonomi komando terpusat terpimpin atau etatisme, liberal, sama campuran. Kita bahas satu-satu dari tradisional dulu. Ini udah saya rangkumin. Ada 3 ciri utama. Yang pertama bergantung pada alam. 2, cara memproduksinya masih sederhana. 3, mengenal sistem barter. Masih nggak sih dilakukan hal ini sampai sekarang? Gimana? Rasanya hal ini udah nggak dilakukan lagi ya sekarang. Karena sekarang udah ada satuan mata uang, jadi ini terjadinya zaman dahulu. Kemudian berikutnya sistem ekonomi komando atau terpusat atau terpimpin atau etatisme. Kalau komando, ciri utamanya adalah seluruh kegiatan ekonomi ditentukan oleh pemerintah. Hak milik nggak diakui di sana, hak milik individu itu tidak diakui. Pokoknya semua sumber daya itu milik pemerintah aja. Mengutamakan keadilan sama masyarakat, kreativitas masyarakat kurang berkembang. Di negara dengan sistem ekonomi komando, itu barang yang mau dijual ditentukan sama pemerintah. Harganya ditentukan sama pemerintah, jumlahnya juga ditentukan sama pemerintah. Masyarakat tuh cuma tinggal nerima-nerima aja. Maka dari itu, keadilan sesama masyarakat tuh bisa dibilang tercapai di sana. Karena nggak ada kesenjangan sosial, karena semua rata. Pemerintah yang atur. Nah, cuma buruknya adalah masyarakat jadi kurang berkembang. Karena pada akhirnya semua diatur sama pemerintah, jadi mereka tuh nggak berpikir untuk gimana caranya memenangkan pasar, gimana caranya dapat untung banyak, gitu. Coba mungkin bisa ada yang bisa mention contoh satu aja contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi komando. Ririn mungkin negara mana kira-kira Rin? Atau Hani boleh? Negara mana kira-kira? Negara mana kira-kira Han yang pakai sistem ekonomi komando?
Ayo, mana Rin? Korea Utara mungkin nggak? Ya, Korea Utara. ya, salah satunya Korea Utara. Kalau yang terbesar tuh Cina. Mereka terbukti berhasil dengan Korea Utara juga iya sih. Karena sistem ekonomi komando ini biasanya lekat sama kepemerintahan yang komunis. Jadi biasanya negara-negara yang komunis itu pasti pakai sistem ekonomi komando. Nah, berikutnya ada sistem ekonomi liberal atau pasar bebas. Kalau ini ciri utamanya seluruh kegiatan ekonomi ditentukan oleh pasar atau masyarakat, jadi pemerintah tuh nggak ikut campur sama sekali. Kemudian hak milik individu diakui, terdapat persaingan yang membuat kreativitas masyarakat berkembang, biasanya ada kesenjangan antara masyarakat. Nah, kalau di sini pemerintah tuh nggak intervensi sama sekali. Jadi serahkannya ke masyarakat. Ya udah gimana kalian aja gitu, kata pemerintah. Nah, gara-gara semua diserahkan ke masyarakat, jadi masyarakat tuh bersaing kan, berlomba-lomba supaya dapat untung lebih banyak. Gimana caranya? Mereka berusaha untuk menangkan pasar. Makanya mereka membuat ide-ide kreatif, terobosan yang beda dari orang, ide-ide yang baru. Akhirnya masyarakat jadi kreatif. Cuma bakal jadi ada kesenjangan antar masyarakat. Kok bisa ada kesenjangan antar masyarakat? Karena logikanya gini, orang yang akan memenangkan pasar adalah orang kreatif kan. Orang yang sangat kreatif, yang berhasil melalui berbagai masalah dengan ide-ide barunya. Akhirnya dia makin kaya karena menangin pasar, sementara orang yang kreatif yang makin tertinggal. Akhirnya nanti ada kesenjangan. Yang kreatif, yang berhasil makin kaya, yang gagal, yang stuck ya di situ-situ aja gitu. Kayaknya ada kesenjangan. Coba, negara mana yang menerapkan menerapkan sistem ekonomi ini? Negara yang menerapkan sistem ini kira-kira di mana? Negara apa? Kebanyakan sih negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara di Uni Eropa, negara-negara Eropa lah, Inggris, Jerman, kebanyakan yang kayak gitu. Kemudian berikutnya ada sistem ekonomi campuran. Pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat ada di sistem ini. Sumber daya yang vital atau penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Selain itu dapat dimiliki oleh swasta. The question is, sistem manakah yang dianut oleh negara kita sekarang? Coba, bisa nggak? Coba mana? Sistem mana yang dianut sama negara kita? Ayo, mana? Terin, nyerah? Ini nggak tahu. Ani? Ekonomi Pancasila. Iya, negara kita tuh sebenarnya sistem ekonominya campuran, tapi namanya tuh lain, lebih spesifik dengan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Karena terlihat di negara kita tuh ada pembagian peran pemerintah sama masyarakat. Terus sumber daya yang vital penting diakui oleh hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, sisanya oleh swasta. Kalau misalkan sumber daya yang vital itu nggak dikuasai sama pemerintah dan diserahkan ke masyarakat, oh bisa celaka. Di negara kita kan punya BUMN nih, Badan Usaha Milik Negara. Itu tuh badan usaha yang menguasai sektor-sektor vital, sumber daya vital. Contohnya PLN. Kebayang dong kalau misalkan yang punya PLN itu swasta. Contoh aja saya. Misalkan pemerintah sekarang menerapkan harga listrik itu 1 kWh itu 1.000, contoh aja ya. Rp1.000 untuk 1 kWh. Kalau saya jadi yang punya PLN, dan itu bukan BUMN, PLN milik saya pribadi, semua masyarakat Indonesia butuh listrik kan. Saya bisa jual itu 100.000 per kWh. Akhirnya karena masyarakat butuh listrik, ya mau nggak mau tetap beli dong. Akhirnya saya jadi sultan Indonesia. Kayak gitu ya. Itulah kenapa sumber daya yang vital itu nggak dikasih ke masyarakat, nggak dikasih ke swasta, tapi dikuasai sama pemerintah. Contohnya itu. Kebayang kan kalau misalnya yang vital dikuasai sama masyarakat. Nah, gitu. Okay, the next question is, manakah sistem ekonomi yang paling baik menurut kalian? Ada nggak? Semua kembali lagi sih sebetulnya ke negaranya masing-masing. Karena belum tentu
Oke, ekonomi komando cocok di Cina, berhasil di Cina, tapi belum tentu ketika diterapkan di Indonesia itu belum tentu berhasil. Liberal diterapkan di Uni Eropa, oke berhasil, tapi belum tentu di negara kita itu bisa berhasil. Jadi ya yang paling tepat ya gimana tergantung negaranya. Dan apakah sistem ekonomi demokrasi Pancasila masih tepat untuk negara kita? Ya let's see aja. Mungkin semua ini masih berkembang, masih dalam perjalanannya. Nah, berikutnya secara umum terdapat dua mazhab di ekonomi, mazhab klasik dan mazhab Keynesian. Nah, ini setelah Adam Smith ada dua tokoh nih yang paling show off gitu soal membeberkan studi ilmu ekonomi setelah Adam Smith. Yang pertama tuh ada David Ricardo, dia yang gembar-gembor setelah Adam Smith, dia gembar-gembor menjelaskan konsep ekonomi sampai akhirnya melahirkan konsep mikro makro. Itu di zaman-zaman David Ricardo dan teman-teman. Dan makanya dia disebut dengan macam klasik, kegiatan ekonomi serahkan pada mekanisme pasar, dalam jangka panjang ekonomi akan berada di posisi full employment, berdasarkan pada hukum Say, menekankan pada penawaran, tokohnya diantaranya Adam Smith sama David Ricardo. Ini yang jadul-jadul. Nah, tahun 1880-an lah, sekitar 18 atau 1980, muncul orang baru nih, namanya Keynes. Dia dianggap sebagai mazhab baru, mazhab yang lebih modern, milenial pada saat itulah, orang muda pada saat itu. Makanya bikin mazhab Keynesian. Tadi ya perlu adanya intervensi dari pemerintah. Kalau perekonomian nggak dicampuri tangan sama pemerintah tuh bisa kacau. Perekonomian tidak akan selalu kembali pada kondisi keseimbangan. Nah, beberapa hukum di ekonomi yang mazhab Keynesian itu ada hukum Say, katanya supply create its own demand. Jadi penawaran itu membuat permintaannya sendiri. Terus ada Grisham juga, bad money drives out good money. Nah, kalau yang tadi mazhab klasik itu menekankan pada penawaran, kalau Keynes itu menekankan pada permintaan. Tokohnya Keynes itu sendiri. Nah, ini ada soal. Kita akan jawab soal ini bareng-bareng. Coba dibaca dulu, nomor 1. Nomor 1 dan nomor 2 silakan dibaca dulu. Apalagi nomor 1 bahasa Inggris. Takutnya mudeng. Oke, kita bahas nomor 1, jawabannya apa tuh? Economic deals primarily with the concept of, katanya apa tuh? Apa artinya? Ada yang bisa ngertiin? Ayo, ini bahasa Inggris ekonomi. Biasanya kalau bahasa Inggris ekonomi sih ada beberapa kata kunci dan nggak perlu buka kamus. Ini harus terbiasa karena nanti bahkan ada banyak soal-soal kayak gini. Ayo. Jadi ini tuh artinya adalah apa tuh namanya? Ilmu ekonomi yang utama membahas konsep dari, katanya kayak gitu. Ilmu ekonomi yang pertama membahas konsep dari A, uang, B, mikro dan makro, C, kelangkaan, D, demand and supply, dan E, circular flow diagram. Yang C. Ya, jawabannya adalah C, karena inti dari masalah ekonomi, sekali lagi tadi sudah dibahas, adalah scarcity atau kelangkaan. Nah, berikutnya. Jadi yang menonjol dari sistem ekonomi liberal adalah usaha swasta bersifat menunjang pemerintah, kegiatan perekonomian dilakukan secara turun-temurun,
Seluruh kegiatan ekonomi disertakan pada masyarakat, krisis ekonomi yang terjadi dapat diatasi melalui perencanaan secara terpusat dan pengendalian yang dilakukan oleh pusat, atau keberadaan pihak swasta diakui sebagai partner pemerintah dan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Apa jawabannya? Yang C. Oke, kita bahas. Usaha swasta bersifat menunjang pemerintah itu sistem apa? Itu campuran. Yang A campuran. Yang B, kegiatan perekonomian dilakukan secara turun-temurun. Itu tradisional. D, krisis yang terjadi diatasi melalui perencanaan secara terpusat. Apa tuh? Itu komando, karena dilakukan oleh pusat. Kemudian keberadaan pihak swasta diakui sebagai partner pemerintah itu apa tuh? Campuran. Ya, campuran. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, number 3. Scarcity exists when, katanya. Kelangkaan muncul ketika apa? Jawabannya yang option A itu ketika harga barang naik, katanya. Yang B itu kan society can meet the wants of every individual. Itu artinya ketika keinginan masyarakat bertemu, maksudnya tercapai kalau itu. Ketika keinginan masyarakat secara individu itu tercapai. Kemudian yang berikutnya, there is less of a good or research available than people wish to have. Yang berikutnya adalah adanya kesenjangan, kekurangan dari satuan yang tidak terhingga dari sumber daya atau barang. Yang terakhir itu adalah suatu angka yang kecil. Angka dari sesuatu, jumlah sesuatu yang kecil, mungkin gitu maksudnya. Apa jawabannya? Apa? A? C. Ya, jawabannya adalah C. There is less of a good or research available than people wish to have. Jadi adanya kesenjangan antara barang atau sumber daya dibandingkan dengan harapan orang untuk memilikinya. Than people wish to have. Jawabannya C. Nanti bakal saya kirim ya ke link yang disediakan sama LPP Salman berserta pembahasannya, biar nanti kalian gak bingung. Kita ngulang lagi gitu buat baca. Next, ketika tahun pelajaran baru tiba, setiap murid SMA pasti membutuhkan seragam sekolah, buku dan alat tulis. Hal ini merupakan peluang bagi produsen untuk menyediakan barang tersebut dibanding apabila yang produksi seragam sepak bola. Dari uraian tersebut, tindakan produsen yang sesuai dengan pemecahan masalah ini, masalah yang tepat adalah, silakan dibaca lagi. Yang E. Nomor 4. Siapa? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Yang E. Kapan barang diproduksi? Salah. Bagaimana? Oh. Yang B. Ya, semua dipilih satu-satu ya. Yang betul itu jawabannya A, karena dari ilustrasi tersebut dia tuh akan memutuskan apa sih yang mau dia produksi, buku dan alat tulis atau seragam sepak bola. Sebetulnya kayak gitu. Dan dia dari barang apa yang akan diproduksi. Jawabannya adalah A. Nah, berikutnya. Pada bulan Oktober, Kendari mengalami kesulitan air bersih. Dampak langsung ekonomi dari peristiwa tersebut adalah ayo. Kendari mengalami kesulitan air bersih. Dampak langsung ekonomi dari peristiwa tersebut adalah D. Siapa tuh yang jawab? Ririn. Ya, jawabannya adalah E. Harga air bersih meningkat.
Karena dampak langsung secara ekonomi. Ingat, kelangkaan itu akan selalu langsung berdampak pada harga dan barang jasa itu sendiri ya. Secara langsung akan berdampak pada harga barang dan jasa itu sendiri. Apalagi kalau dijelasin langsung, dampak langsung ekonomi, ada kata itu udah pasti jelas langsung nyangkut ke harga. Kalau petani mengalami gagal panen, itu bukan dampak langsung secara ekonomi. Satu, itu bukan dampak langsung. Dua, nggak ada kaitannya sama ekonomi. Penduduk berbondong-bondong beli air bersih dari daerah lain juga sama. Banyak penduduk yang terserang penyakit juga nggak langsung. Air bersih menjadi langka, itu langsung, tapi bukan dampak ekonomi. Ya. 6. Yang bukan merupakan peran dari rumah tangga pemerintah adalah silahkan dibaca dan apa jawabannya. Ayo. Yang bukan merupakan peran dari rumah tangga pemerintah. Menyediakan barang untuk ekspor, itu tugas siapa? Menyediakan barang-barang untuk ekspor itu perannya RTP. Pertanyaannya di-mention ya, jangan lupa yang bukan merupakan peran dari rumah tangga pemerintah. Jadi di atas mana yang bukan merupakan. Berarti nomor 1 itu betul. Menyediakan barang-barang untuk ekspor. So, yang udah ada angka 1-nya jelas harus di-mention di option. Yang bukan merupakan ya. Berarti nomor yang ada option 1-nya jelas-jelas salah. 1A, A dan B itu udah jelas-jelas salah ya. Karena angka 1 menyediakan barang-barang untuk ekspor itu adalah tugasnya RTP, bukan rumah tangga pemerintah. 1 coret, A dan B udah coret. Kita lihat nomor 2, menyediakan fasilitas untuk ekspor impor. Itu tugas siapa? Menyediakan fasilitas untuk ekspor dan impor, tugas siapa? Yo. Tugas siapa? Itu adalah tugasnya pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi ekspor dan impor dari dalam negeri maupun ke luar negeri ya. Jadi 2. Jadi kita langsung nemu nih dari sini aja, kita langsung nemu jawabannya apa. Karena D dan E itu nggak ada option angka 2, otomatis D dan E itu salah. 2, 3, dan 5 lah yang betul. Tapi kita buktiin aja. Bentar. C itu 2, 3, dan 5. Yang 7 tuh, oh ini kan bukan ya. Yang bukan merupakan peran dari rumah tangga pemerintah. Berarti jawabannya adalah iya, jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Bentar, menyediakan barang untuk ekspor yang bukan 1, yang bukan merupakan peran dari rumah tangga pemerintah. Oh, berarti yang peran rumah tangga pemerintah dulu yang kita cari ya, sisanya yang bukan. Menyediakan fasilitas untuk ekspor dan impor, itu 2 peran rumah tangga pemerintah. Kemudian mengadakan proteksi terhadap barang industri dalam negeri, itu iya, 2, 3.
mengimpor barang sesuai kebutuhan itu bukan, menjaga stabilitas harga melalui politik moneter itu peran pemerintah. Jadi peran pemerintah itu adalah 2, 3, dan 5. Kalau pertanyaannya adalah yang bukan merupakan peran dari rumah tangga pemerintah, berarti pilih sisanya kan? 1, 4, dan 6. Ada? Nah, jawabannya berarti adalah B. Oke. Paham yang barusan? Oke, nomor 7. Nomor 7. Anissa adalah seorang pengusaha yang menekuni bidang komputer. Dalam kesehariannya melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di antaranya. Nah, ini dibaca dulu silakan dan sebutin jawabannya apa. Jawabannya apa? A, siapa yang jawab? C. Hani jawab apa? C. 2, 3, 5. Oke, kita lihat ya. Manakah kegiatan mana yang tergolong yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen? Coba Hanita tadi jawab apa? Apa aja? Coba komputer yang disediakan untuk usaha, menyediakan modal sendiri dan berwirausaha. Itu RTK bukan? Rumah tangga konsumen bukan? Rumah tangga konsumen bukan? Ya, itu rumah tangga konsumen ya, karena dia menyediakan komputer untuk usaha, menyediakan modalnya sendiri, sama berwirausaha dengan skillnya. Jadi dia itu adalah RTK. Kemudian berikutnya membeli kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan, RTK bukan? Ya, itu juga RTK. Jadi 1 dan 2 itu udah RTK. Dari option C, D, dan E itu udah pasti salah, karena nggak ada 1 dan 2. Kita tinggal lihat 3 dan 5. Ya, ini kita buktiin aja yang 3. Membayar pajak badan usaha ke kas negara. Itu peran RTK bukan? Peran siapa membayar pajak badan usaha ke kas negara? RTP. Ya, itu bagian RTP, karena pajak badan usaha. Coba kalau diganti katanya dengan pajak penghasilan. Make sense kalau misalkan itu adalah peran dari RTK. Kemudian yang berikutnya adalah membayar upah karyawan, bunga, dan biaya-biaya lainnya. Itu tugas siapa? Itu juga tugas RTP. Berikutnya adalah menerima sewa gaji dan laba usaha. Itu baru tugas RTK. Jadi jawabannya adalah B. Next. Apabila barang kebutuhan pokok tertentu seperti beras atau minyak goreng menjadi langka, maka dampak langsungnya adalah 8. Satu, nomor 8. Ayo. Apa jawabannya nomor 8? Lirin? Apabila barang kebutuhan pokok tertentu seperti beras dan minyak goreng menjadi langka, maka dampak langsungnya ialah ayo, apa? Apakah barang kebutuhan pokok tersebut jadi sulit dicari atau ditemukan di pasar? Apakah harga barang kebutuhan pokok tersebut jadi naik? Apakah harga barang kebutuhan pokok tersebut menjadi naik? Ya. Apakah harga barang-barang kebutuhan pokok yang lain akan turut naik? Apakah impor barang kebutuhan pokok serupa sejenis akan meningkat? Atau penyelundupan barang kebutuhan pokok yang serupa sejenis akan meningkat?
Yang mana jawabannya? B. Ya, jawabannya adalah B. Harga barang kebutuhan pokok tersebut menjadi naik. Yang lain juga memang dampak langkanya, tapi tidak secara langsung berdampak. Next nih, nah ini agak rumit biasanya. Silakan dibaca dulu. Bisa jawab nggak? Dikasih waktu 5 menit untuk memahami pertanyaannya. Kalau misalkan bisa, nanti dijelasin aja step-stepnya harus kayak gimana. Nanti kita simulasiin. Ini soal tentang ini ya, ini soal tentang biaya peluang. Jadi masih nyambung sebenarnya dengan tadi apa yang kita bahas. Cuma ini secara aplikatif aja. Biasanya kan soal-soal yang basic tuh kayak misalkan Hani ditawari untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Jerman. Sementara sisi lain dia juga ditawari oleh perusahaan Wardah misalkan untuk bekerja dengan gaji 20 juta sebulan. Hani memilih untuk berkuliah di Jerman, berapa biaya peluang Hani? Kayak gitu kan, itu kan tinggal milih aja. Nah, kalau ini lebih aplikatif. Ini harus kayak dipikirkan dulu. Pak Yoga dan Bu Intan punya uang tabungan sebesar 100 juta yang didepositokan dengan bunga 6% per tahun. Ia berniat menggunakan uangnya itu untuk usaha, katanya. Dengan cara membeli sebuah angkot dengan harga 150 juta. Angkot tersebut akan dibayar dengan uang tabungannya dan pinjaman bank sebesar 50 juta dengan bunga 18% per tahun. Biaya-biaya diperkirakan sebagai berikut: biaya operasional 115.000 per hari, biaya perawatan 275.000 per hari, per bulan, restoran 165.000 per hari. Anggap aja karena satu bulan itu 30 hari. Dari situasi tersebut dapat kita ketahui bahwa berarti ada dua skenario sebetulnya. Satu skenario dengan dia tetap mendepositokan uangnya di bank, atau yang kedua adalah dengan dia kan udah milih buat usaha. Nah, kita harus menghitung apakah laba akuntansi dia lebih besar dibanding biaya peluang, apakah laba akuntansinya kurang dari biaya peluang, apakah laba ekonominya sama laba akuntansi itu sama, apa biaya peluang sama laba ekonominya sama, atau biaya peluangnya kurang dari laba ekonomi. Ini yang saya pikir di sekolah pun jarang dibahas soal biaya peluang serumit ini. Tapi ini yang perlu kita pelajari, karena soal-soal selevel inilah yang mungkin nanti akan muncul gitu ya. Satu menit lagi ya, habis itu baru saya tanya.
Gimana Rin, kepikiran nggak? Kepikiran nggak Rin jalannya atau ngerjainnya gimana? Belum ya? Oke deh. Gimana nih? Udah nyoba? Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Kelihatan? Ini soalnya udah saya copy ya. Kelihatan nggak? Karena tadi PDF kan nggak bisa diedit-edit. Ini saya copy ke Word, biar bisa diedit. Jadi Pak Yoga itu udah nabungin uangnya nih 100 juta di bank, didepositoin uangnya di bank, bunganya itu 6% per tahun. Nah, si Pak Yoga sama Bu Intan ini kepikiran buat bikin usaha. Usahanya tuh dia pengen beli angkot harganya 150 juta. Tapi kan tabungan dia punya cuma 100 kan, makanya dia pinjam ke bank nih 50 juta. Bunganya itu 18% per tahun. Nah, kalau dia usaha ini, dia udah ngerinci biaya-biaya yang bakal keluar diperkirakan itu satu biaya operasional 115.000 per hari, mungkin buat bensin ya seharian atau apa. Kemudian ada biaya perawatan buat ganti oli dan lain-lain 275.000 per bulan. Kemudian kalau dia jadi usaha ini mungkin dia bakal dapat setoran nih 165.000 per hari. Itu income dia kan sehari-hari 165.000. Anggap aja 1 bulan 30 hari dari situasi tersebut dapat kita ketahui bahwa nah yang harus kita lakukan adalah kita harus hitung dulu nih sebenarnya skenario pertama itu kira-kira dengan dia mendepositokan uangnya dia bakal dapat berapa, terus dengan dia usaha angkot dia bakal dapat berapa gitu. Pertama kita simulasiin dulu kalau dia tetap deposito. Deposit uang ya, jika deposit uang kita langsung kaliin aja bunga depositnya kan, bunga deposito, bunga deposito dia tuh adalah 6% per tahun. 6% dikali uang dia berapa? 100 juta. Berarti dia dapat bunga berapa? 9 juta ya? Dia dapat bunga sekitar 9 juta. 6 juta. 9 juta. 6 juta per tahun. Berarti kalau dia tetap mendepositokan uangnya, dia tuh setahun akan dapat bunga, dapat penghasilan tambahan lah dari uang dia tabungin sebesar 6 juta per tahun. Berarti kalau per bulan tuh berapa? Apa yang dia terima per bulannya? Gimana caranya biar kita tahu penghasilan dia per bulan dari bunga deposit? Tinggal 6 juta aja dibagi 12 ya, karena 1 tahun itu 12 bulan. 6 juta per 12 itu sama dengan 500.000 per bulan. Nah, jadi kalau dia mendepositokan uangnya, setiap sebulan dia tuh akan dapat tambahan uang sebesar 500.000 dari bunga deposit. Nah, sekarang kita hitung, karena dia milih uangnya untuk usaha, kita hitung. Kalau dia usahakan dia pakai tabungan, sama ini nih katanya dia pinjam uang 50 juta dengan bunga 18% per tahun. Kita tulis skenario kedua, jika usaha angkot. Sama kita hitung dulu biaya pinjaman bank dia. Biaya pinjaman bank dia 18% per tahun. Kali dia pinjam sebesar 50 juta. Berarti per tahun dia bakal bayar berapa tuh untuk bunganya?
9 juta. 9 juta per tahun. Berarti kalau per bulan dia bayar berapa untuk bunga pinjamannya? 9 juta dibagi 12 berapa? 750.000 per bulan. Nah, selanjutnya kita tulis, kita hitung juga biaya perawatan dia. Biaya operasional dulu. Nah, semua hitungannya per bulan, berarti kan biaya operasional ini kan di sini per hari ya. Biaya operasional itu 115.000 per hari. Berarti kalau cara kita tahu sebulan biaya operasionalnya berapa, tinggal dikali 30 aja ya. 30 dikali sama biaya operasional dia. 115.000. Jawabannya berapa? 30 kali 115.000. Berapa biaya operasional? Ya, 115.000. Berapa jawabannya? 3.450.000 per bulan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ada biaya perawatan. Biaya perawatan. Perawatan itu sama dengan 275.000 per bulan ya. Per bulan. Nah, terakhir katanya dia kalau usaha dia bakal punya setoran seharinya 165. Biar semuanya jadi per bulan, berarti kita hitung setorannya tuh dikali 30 ya. 30 dikali 165.000 sama dengan 4.950. Nah, karena yang di soalnya karena ini kita belum tahu nih dengan mekanisme ini kan dia labanya itu sebenarnya berapa per bulan. Nah, makanya kita harus cari. Ini kan biaya-biaya dia, yang ini biaya-biayanya. Yang ini adalah setoran atau pendapatan dia. Berarti caranya untuk tahu total laba dia, laba adalah setoran dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, gini. Dia dapat setoran 4.950. 4.950 tinggal dikurangi biaya-biaya. Pertama, biaya pinjaman bank bunganya 750.000. Dikurangi lagi sama biaya operasional 3.450.000. Dikurangi lagi sama biaya perawatan 275.000. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 475.000. Nah, apakah udah selesai sampai di sini? Belum. Karena mereka di sini kan mereka ngasih keterangan bahwa mereka memilih usaha angkot. Nah, jadi karena mereka memilih usaha angkot, berarti biaya peluang mereka, biaya peluang mereka adalah sebesar mereka kan milih usaha angkot nih, berarti biaya peluang mereka berapa? Ayo, berarti biaya peluang mereka adalah 500.000 per bulan. Keuntungan dari mendepositokan uang. Karena mereka nggak milih itu kan. Kemudian, kemudian laba akuntansinya berapa?
Laba akuntansi itu adalah laba dari hasil perhitungan. Dari hasil perhitungan ini nih, karena dia milih usaha angkot, berarti laba akuntansi dia tuh cuma 475. Nah, sementara kalau laba ekonomi itu apa? Yang disebut dengan laba ekonomi adalah laba akuntansi dikurangi sama biaya peluang. Jadi 475 dikurangi 500.000 dengan minus 25.000. Nah, sekarang kalau udah ketahuan gini, tinggal bandingin aja sama pernyataan yang ada di soal. Ya, sekali lagi, jadi biaya peluang itu adalah biaya yang tidak dipilih. Di soal, kan dia udah ngasih keterangan bahwa dia milih usaha angkot, berarti biaya yang dia tinggalkan, biaya peluang dia itu adalah mendapatkan uang 500.000 sebulan. Kemudian laba akuntansi itu adalah laba dari hasil usaha dia, dari hasil yang dia pilih, yaitu 475. Kemudian laba ekonomi itu adalah laba akuntansi dikurangi biaya peluang. 475 dikurangi 500.000, dia minus 25.000. Kalau secara ekonomi, dia rugi justru minus 25.000. Ya make sense kan? Karena kalau misalkan dia tetap mendepositokan uangnya, dia dapatnya 500.000, bukan 475. Betul nggak? Nah, gitu. Itu bedanya laba ekonomi sama laba akuntansi. Nah, sekarang tinggal dibandingin aja sama question, sama option yang ada di question. Apakah laba akuntansi lebih besar dibanding biaya peluang? Salah. Apakah laba akuntansi kurang lebih sedikit atau kurang dari biaya peluang? Jawabannya betul. Laba ekonomi sama laba akuntansi itu nggak sama nilainya. Biaya peluang sama laba ekonomi nggak sama nilainya. Biaya peluang lebih kecil dibanding laba ekonomi. Salah. Jadi jawabannya adalah B. Yang ditanyain dulu. Sebenarnya gampang kan ya, cuma mungkin tidak karena nggak pernah bertemu sama soal kayak gini aja jadi bingung. Sama pada akhirnya mah sama-sama aja, tinggal milih mana yang biaya peluang, mana yang enggak. Kalau misalkan seandainya dia milihnya deposit, berarti laba akuntansi dia berapa? Kalau seandainya dia memilih untuk mendepositokan uangnya, berarti laba akuntansi dia berapa? Ayo. Berapa? Ayo, karena udah paham. Kan tinggal nunjuk berarti kan? Udah nggak usah dihitung lagi. Kalau dia milih mendepositokan uangnya, biaya peluang dia berapa, Rin? Ayo. Gimana Hani bisa jawab?
Lagi dicatat? Sekarang dibalik, kalau misalkan dia memilih untuk tetap mendepositokan uangnya, berarti biaya peluang dia adalah biaya yang dia tinggalkan, kan? Berarti biaya atau laba yang harusnya diterima kalau usaha angkot. Karena dia deposit uang tuh untungnya 500.000, berarti biaya peluang dia adalah 475. Laba akuntansinya berapa? Ya, laba akuntansinya pendapatan dia dari deposit 500.000. Laba ekonominya berapa? Tinggal aja laba akuntansi dikurangi dengan laba akuntansi tinggal dikurangi dengan biaya peluang. 500.000 dikurangi 475. Laba ekonomi dia adalah 25.000. Itu gampang aja, nggak usah dihitung lagi. Mau dicatat dulu atau lagi dicatat? Oke, dikasih waktu ya. Sudah? Apa masih nyatet? Ani udah bisa lanjut apa masih nyatet? Oke, kita lanjut ya. Oke, barusan nomor 9 udah tahu jawabannya ya. Nomor 10. Ayo, apa nih artinya nomor 10? Ini nomor 10 artinya. Apa tuh bahasa Inggrisnya tuh? Tindakan otomatis yang dilakukan oleh siapapun ketika menghadapi sebuah masalah ekonomi adalah, katanya. Itu soalnya. Coba opsinya apa?
Yang E itu merevisi rencana anggaran mereka. Kalau D menawar sesuatu dengan harga yang serendah mungkin. C itu membatalkan pembelian barang dan jasa. B itu mencoba untuk memproduksi apapun oleh sendiri atau sendirinya. Dan yang A itu menerapkan prinsip ekonomi secara langsung dan dengan optimasi yang terukur. Jawabannya adalah kalau nggak bisa bilang pas ya. Ayo, apa jawabannya? Hani, apa jawabannya? Tindakan otomatis yang dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi masalah ekonomi adalah A. Iya, jawabannya A ya. Siapa Ririn ya jawab ya? Ya, jawabannya A adalah menerapkan prinsip ekonomi secara langsung, secara optimal dan terukur. Apakah A? Coba kita lihat yang B. Mencoba untuk memproduksi segala apapun sendirian, belum tentu kita bisa. Kan? Kemudian meng-cancel pembelian barang dan jasa, nggak make sense. Menawar dengan harga yang serendah mungkin juga belum tentu. Jadi yang paling benar itu adalah A. Dan yang 11 adalah berikut ini adalah beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yang merupakan permasalahan ekonomi modern adalah butir. Silakan dibaca tuh. Permasalahan ekonomi modern apa aja? Ani, apa permasalahan ekonomi modern? Ayo. Produksi, konsumsi, distribusi itu permasalahan apa? Kalau produksi, konsumsi, distribusi itu masalah ekonomi sederhana. Kalau yang modern itu adalah what, how, and for whom. So, dari 5 option ini, mana yang menunjukkan what, atau how, atau for whom? Karena masalah ekonomi modern adalah 3 itu. Tinggal dibaca dan dicari. Ibu-ibu dia. Nomor 1, kebutuhan manusia yang tidak terbatas menimbulkan keserakahan manusia, sehingga terjadi eksplorasi sumber daya alam secara membabi buta tanpa memperhatikan aspek lingkungan. That is economic problem. That is economic modern problem. I think no, itu bukan masalah ekonomi modern, karena masalah ekonomi modern itu adalah what, how, and for whom. Kalau yang itu lebih ke masalah lingkungan, karena soal menimbulkan keserakahan manusia hingga terjadi eksplorasi sumber daya alam secara membabi buta. Itu bukan ranahnya ekonomi. Number 2, dalam menentukan barang atau jasa apa yang akan diproduksi memerlukan kecerdasan seorang wirausaha dan menciptakan inovasi dalam penemuan hal-hal yang baru. Nah, ini baru betul. Ini adalah ini adalah permasalahan ekonomi modern. Aspeknya adalah how, bagaimana memproduksi. Kenapa kok nggak what? Karena kan dia ngomong katanya dalam menentukan barang jasa apa yang akan diproduksi, kok bukan what gitu, malah how gitu. Misalkan gitu ada yang nanya ke saya. Penjelasannya itu ada di kalimat berikutnya, yang dia ngomong bahwa untuk memproduksi itu memerlukan kecerdasan seorang wirausaha dalam menciptakan inovasi dan penemuan hal baru. Jadi bisa dibalik, bagaimana menciptakan barang dan jasa, yaitu dengan kecerdasan seorang wirausaha dalam berinovasi. Itu. Jadi yang kedua itulah how. Jadi option yang nggak ada angka 2-nya itu bisa kita hilangkan. B dan E itu udah salah.
Kemudian 3, untuk memproduksi barang dan jasa perlu dipikirkan teknologi yang tepat guna dan berdaya guna agar terjadi efisiensi, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi produsen. Itu masalah ekonomi modern? Apa? Masalah ekonomi modern bukan? Ya, itu juga masalah ekonomi modern, karena itu merupakan pertanyaan dari how. Bagaimana kan cara memproduksinya? Dengan teknologi yang tepat guna. Jadi 2 dan 3 itu masalah ekonomi modern. Sekarang tinggal lihat option yang nggak ada 2 dan 3-nya bisa kita hilangin. Berarti jawabannya udah ketahuan kan? Jawabannya adalah C, 2, 3, dan 5. Kita lihat nomor 4. Kenapa ke nomor 4 salah? Sumber daya alam yang keberadaannya sangat terbatas perlu diatur cara ekspor dan penggunaannya sehingga tidak merusak lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam. Nah, ini bukan masalah ekonomi modern, tapi ini masalah lingkungan. Mungkin ini juga bisa disebut masalah ekonomi, tapi bukan ekonomi yang modern. Gitu. Yang merupakan nomor 5-nya dalam memproduksi barang, seorang produsen perlu memperhatikan untuk konsumen mana barang tersebut diproduksi sehingga tidak salah sasaran. Ini udah jelas, ini for whom. Jadi jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 5. Gimana? Ngerti nggak kenapa jawabannya 2, 3, dan 5? Gimana Han? Paham nggak? Kalau nggak ditanyain aja, saya biar saya jelasin. Jadi kamu harus tahu dulu nih permasalahan ekonomi modern itu apa aja. Makanya tadi saya tanyakan. Permasalahan ekonomi modern itu adalah what, tentang barang apa yang akan dibuat, barang dan jasa apa yang akan dibuat, terus tentang how, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut, sama yang terakhir tentang for whom, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, dari 5 ini, manakah katanya yang menunjukkan atau mencerminkan permasalahan ekonomi modern? 1 dan 4 itu bukan permasalahan ekonomi modern, nggak ada hubungannya sama what, how, and for whom. Jadi yang ada hubungannya itu adalah 2, 3, dan 5. That's why the answer is C, C. Paham? Ririn, paham? Oke, next ya. 12. Nah, ini biaya peluang. Ini juga biaya peluang, tapi ini versi light-nya dibanding yang tadi. Yang tadi kan lebih rumit, yang ini lebih mudah. Rianda mempunyai uang sebesar 50.000. Dengan uang itu, Rianda dapat membeli 1 potong baju atau 2 buah buku sekolah dengan harga masing-masing 25.000. Ketika dia memutuskan membeli 2 buah buku, maka biaya peluang yang timbul adalah berapa? Jawabannya nggak usah dihitung, tinggal dilihat, langsung ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Siapa yang jawab B? Ririn apa Hani? Nggak apa-apa, salah juga nggak akan saya pukul, mesti pukul online. Nah, jawab aja. Kita kan belajar, nggak usah malu. Cuma berdua, nggak ada guru kan? Nggak ada. Nah, iya. Santai aja. Mana jawaban yang benar? A, B, C, D, E. C. Siapa yang jawab C? Hani. Hani. Ya, jawabannya adalah C. Karena kan dia milih untuk beli 2 buah buku kan. 1 bukunya tuh harganya 25.000. Itu mah nggak perlu dihitung sebenarnya. Berarti kan biaya yang dia tinggalkan tuh adalah dia tadinya kalau dia nggak beli buku, dia bisa beli baju 1 potong. Jadi biaya peluangnya adalah C, tidak dapat membeli 1 potong baju. Nah, ini yang tadi kan, yang tadi kita bahas. Coba dijawab. Saya nggak akan bantu bahasa Inggrisnya. Coba kalian terjemahin dulu. Apaan bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya? Tentang arus uang. Ah, Ya. lihat diagram.
berikut katanya. Intinya dari diagram itu menunjukkan interaksi antara producer dan consumer of household atau rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yaitu ada diagramnya, ada angka 1, 2, 3, dan 4. Based on diagram above, berdasarkan diagram di atas, garis yang menunjukkan arus uang adalah poin. Ayo. Pertama, arus uang itu terjadi di input market apa output market? Output market. Kenapa di output market? Kenapa nggak dua-duanya? Ya, itu kan secara umum ya. Nah, sekarang jawab aja nih langsung. Based on diagram above, the link that show the money flow is point. Jawabannya adalah? Apa? Yang E. E. Nah, kita bahas satu-satu. Nih, diagram yang pertama dari RTK ke RTP, ini menunjukkan apa? Rumah tangga konsumen mengirimkan faktor produksi ke input market untuk teruskan ke rumah tangga produsen. Yang keduanya, ini adalah arus uang sebetulnya, tapi nggak dikasih angka kan. Dari produsen, nanti mereka bayar upah atau gaji ke customer, ke RTK. Kita lihat nomor 2. Ini nomor 3 dulu berarti ya. Nomor 3 dari RTP, dia ngejual barang-barang ke output market, dibeli sama customer. Customer nanti balik ngasih balas jasa berupa uang untuk RTP. Jadi dari soal ini kalau ditanya arus uang ditunjukkan sama mana? Sama nomor 2. Coba kalau yang ini, yang di atas 4 ini dikasih angka, ini juga benar, bakal benar jawabannya. Karena arus uang itu terjadi di 2 itu. Nah, terus nomor 4 tuh apa gitu? Nomor 4 buat apa? Nah, dalam hal ini nomor 4 tuh nggak diperlukan sebenarnya. Karena lihat dari soal juga hubungan interaksi antara produser dan consumer. Kalau 4 ini menunjukkan adanya hubungan sama pemerintah. Jadi 13 itu jawabannya adalah E. Ini kurva kemungkinan produksi udah pernah belajar belum PPC? Belum ya? Jadi ini kita bisa skip aja dulu, nanti kita bahas sendiri. Berikutnya nih, ilmu ekonomi dianggap lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku yang dikarang oleh, bukunya apa? (1776). Ilmu ekonomi tadi udah saya bahas di awal. Bukunya adalah An Inquiry into the Nature and Causes into the Wealth of Nation yang dikarang oleh Adam Smith. Karena di tahun inilah Adam Smith dijuluki sebagai Bapak Ekonomi. Berikutnya, di sistem ekonomi pasar, masalah dasar ya problem of what, masalah what ini diselesaikan oleh atau berdasarkan apa nih jawabannya 17. Di sistem ekonomi pasar. Ayo, di sistem ekonomi pasar, masalah what ini diselesaikan oleh atau berdasarkan pada
A. Skala prioritas, B. Pemerintah pusat, C. Kekuatan penawaran dan juga permintaan, D. Rencana pengembangan, E. Berdasarkan pada efektivitas dan efisiensi. Jawabannya adalah C. Kekuatan, permintaan, penawaran. Ingat bahwa ini adalah sistem ekonomi pasar di mana seluruh mekanismenya itu diserahkan kepada masyarakat. Kalau skala prioritas itu bukan menyelesaikan masalah want. Kemudian the central government itu adanya di komando. Jadi yang paling tepat itu adalah strength of supply and demand. Nah, berikutnya 18. Husna adalah orang kaya. Husna dikatakan menghadapi masalah ekonomi ketika ia, nah apa coba? Aduh, jawabannya nomor 18. Kita sampai 15.10 ya, ganti yang tadi. Ayo, apa nih? 18, Husna. Masalah ekonomi yang akan dialami Husna adalah ketika dia harus menentukan pilihan-pilihan investasi, harus melunasi kekurangan pajak, harus membayar klaim atas keburukan produk buatan pabriknya, jatuh sakit, atau perusahaannya merugi karena salah urus. Perusahaannya merugi. Bukan, kayak gitu jawabannya. Jawaban yang benar adalah A, karena inti masalah ekonomi kan kelangkaan. Dari kelangkaan lahir ilmu ekonomi, yaitu study of choice, kemampuan untuk memilih, jadi melakukan investasi atas dana yang menganggurnya. Itu jawabannya adalah A. Bisa dikatakan apa? Nah, ini selisih antara laba akuntansi dan laba ekonomi adalah, ini mungkin belum belajar, jadi kita bisa skip aja. 21. Yang diterbitkan tahun 1936 yang merupakan buku dengan aliran ekonomi modern dikarang oleh, ini jawabannya adalah E. Nah, ini jawabannya adalah E, Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. Jadi Keynes dijuluki sebagai mencetuskan mazhab Keynesian tuh gara-gara buku ini sebenarnya. Pada tahun 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money. Dua-dua ini masih PPC, kita skip aja. Nah, di bawah ini yang merupakan interaksi yang terjadi pada perekaman tertutup. Dibaca dulu ya soal nomor 2324, saya izin ke toilet sebentar.
Masih lama banget. Oke, gimana? Nomor 23, jawabannya apa? Yang Di bawah ini yang bukan merupakan interaksi yang terjadi pada perekonomian tertutup adalah iya, jawabannya adalah E. Nah, 24 yang merupakan pernyataan ekonomi positif adalah sebagai berikut. Pernah tahu nggak ekonomi positif itu apa? Mungkin gurunya pernah menjelaskan. Pernah tahu? Nggak tahu nggak? Nggak tahu ya? Mungkin terlewat ya sama gurunya. Yang jelas ekonomi itu subjeknya ada ekonomi yang positif, ada ekonomi lawan positif apa? Bukan negatif, tapi lawannya di sini ekonomi positif adalah ekonomi normatif. Ekonomi positif itu apa? Ekonomi positif itu adalah pernyataan ekonomi yang berisi fakta atau bisa dibilang pernyataan yang udah terbukti atau udah terjadi. Ada proof-nya. Nah, sementara kalau ekonomi normatif itu adalah pernyataan ekonomi yang sifatnya masih belum terjadi, masih sebatas harapan gitu, atau masih yang akan dilaksanakan. Intinya bedanya kalau positif sudah terjadi, kalau normatif belum terjadi. Nah, berdasarkan pertanyaan ini yang merupakan pernyataan ekonomi positif adalah sebagai berikut. Mana coba yang merupakan pernyataan ekonomi positif? Mana jawabannya? Ani bisa jawab? Ririn bisa jawab? Mana yang termasuk ekonomi positif? Coba kita lihat ya, kita bareng-bareng sekali lagi. Ekonomi positif itu adalah pernyataan ekonomi yang sifatnya fakta atau sudah terjadi. Kita lihat. A. Penerapan GPN yang dilakukan oleh BI diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi antara bank. Apakah ini positif? Bukan. Kenapa bukan? Karena ini belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Ini masih ada kata diharapkan. Berarti belum terjadi dong? Betul nggak? Nah, ini adalah ekonomi normatif. Berikutnya, rupiah yang terus melemah seharusnya dapat memperkuat neraca perdagangan. Apakah ini positif? Apakah ini ekonomi positif? Bukan juga, karena ini belum terjadi, masih ada kata seharusnya. Ya. Ketika rupiah terdepresiasi pada bulan Juli, ekspor Indonesia meningkat sebesar 2%. Apakah ini normatif? Apakah ini positif? Ya. Iya. Iya apa? Iya positif apa iya normatif? Iya positif. Kenapa positif? Karena udah terjadi. Nah, karena ini udah terjadi, disertai bukti malah ekspor Indonesia meningkat sebesar 2%. Udah ada buktinya. Nah, kita lihat yang D, munculnya Bitcoin seharusnya lebih memudahkan pembayaran. Ini ekonomi normatif. Karena belum terjadi, masih ada kata seharusnya. Pengangguran di Indonesia kemungkinan didominasi oleh lulusan sarjana. Ini juga normatif. Kenapa? Belum terbukti, belum fakta. Nah, tapi kalau nanti misalnya guru kalian nanya,
Kenapa ini? Karena ini ada kata seharusnya, karena ini masih kemungkinan ya. Nah, gitu ya jawabnya. Ini mah cuma buat diantara kita aja. Nanti jawabnya, nanti kamu bilang ini positif karena ini memuat fakta, Bu. Memuat fakta, Pak. Bahkan disertai dengan bukti. Kalau yang ini normatif karena ini memang masih belum terjadi dan ini sifatnya masih harapan gitu aja. Nah, kemudian ini yang bukan menunjukkan pembahasan dalam mikroekonomi adalah ayo mikroekonomi apa? Ayo dulu deh, mikroekonomi itu apa? Bedanya sama makroekonomi apa? Tahu nggak? Nggak tahu? Mikroekonomi itu, nah itu PR aja ya. Itu PR dari saya, tolong cari definisi mikro dan makroekonomi sama unit kajiannya apa aja. 20 nih, 26. Contoh penerapan prinsip ekonomi adalah dengan melakukan hal-hal di bawah ini, kecuali 26. Jawabannya apa 26? Prinsip ekonomi yang tadi? 26 jawabannya adalah C, kecuali. Prinsip ekonomi itu adalah mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan tertentu atau mendapatkan hasil yang tertentu dengan pengorbanan minimal. Menawar barang sebelum membeli itu adalah bentuk usaha kita untuk mengeluarkan pengorbanan minimum untuk hasil tertentu. Mendahulukan kebutuhan yang lebih mendesak itu juga sama prinsip ekonomi. Kemudian meminimumkan biaya itu udah jelas, membuat skala prioritas sudah jelas. Jadi jawabannya adalah C. 27. Kegiatan ekonomi yang salah satu prinsip kegiatannya adalah menghindari riba merupakan penerapan dari sistem ekonomi. Ini gampang, ini makanan sehari-hari kalian. Apa? Sistem ekonomi apa? Prinsip kegiatan. Sistem ekonomi apa? Syariah. Pak Harto memberikan pinjaman uang kepada firma Maju Indo, maka balas jasa yang diterima oleh Pak Harto berupa bunga, ya. Tabung gas oksigen di rumah sakit merupakan contoh barang. Kalian tahu nggak jenis-jenis barang itu ada apa aja? Kan secara utama tuh ada barang bebas dan juga ada barang ekonomis. Yang disebut barang bebas itu adalah barang yang untuk mendapatkannya kita nggak perlu ada effort, nggak perlu ada usaha. Contohnya apa? Contohnya kayak kita napas. Udara itu adalah barang bebas untuk kita yang sehat. Karena untuk kita yang sehat, kalau kita mau napas nggak perlu melakukan pengorbanan, tinggal napas aja gitu. Sementara kalau barang ekonomis itu adalah barang-barang yang untuk mendapatkannya kita perlu pengorbanan, kita perlu effort. Dan effort itu nggak selamanya tentang uang, tentang angka. Tapi bisa juga dengan waktu, tenaga, itu juga termasuk pengorbanan ekonomi. Contohnya apa? Misalkan yang jelas mah kan kayak kita mau beli laptop, ya kita harus ngorbanin uang kita dong. Nah kalau kita mau kuliah, kita mau dapat gelar S1, kita harus ngorbanin waktu, tenaga, pikiran. Nah itu juga barang ekonomi. Nah dalam hal ini tabung gas oksigen di rumah sakit merupakan contoh barang apa? Ekonomi. Barang apa? Ekonomi. Kenapa jadi barang ekonomi? Karena tabung gas oksigen di rumah sakit kan biasanya bayar. Iya benar. Jadi maksudnya barang ekonomi. Nah, jadi dari sini kita bisa nyimpulin bahwa barang bebas apa yang mungkin bebas untuk kita yang sehat belum tentu untuk kita sekarang, belum tentu bebas jadi barang bebas untuk beberapa orang juga gitu. Dan termasuk mereka untuk beberapa orang barang ekonomis itu bisa jadi barang bebas buat kita. Gitu. 30 yang merupakan ciri dari masa klasik adalah apakah lebih fokus pada permintaan? Bukan. Kalau yang permintaan itu justru mazhab modern, Keynesian. Kalau klasik itu pada penawaran.
Apakah salah satu tokohnya adalah David Ricardo? Ya. Ya, betul. Jawabannya B. David Ricardo dan Adam Smith adalah tokoh merchant klasik. Dasar dari sistem ekonomi campuran itu adalah Keynesian. Tidak mengenal invisible hand, Keynesian menghendaki campur tangan pemerintah. Yaitu Keynesian, tidak mengenal. Oke, jawabannya adalah B. Salah satu tokohnya adalah David Ricardo. Oke, karena waktunya udah habis, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang tanyain. Nggak ada? Paling PR dari saya tadi cari makro dan mikro. Itu apa bedanya, kajian studinya apa, gitu. Buat lebih jelas aja, karena selama pelatihan biasanya sih saya kalau ngelatih olimpiade itu minimal tuh 5 pertemuan dan satu pertemuannya itu sekitar 6 jam, mau online ataupun offline. Tapi karena sekarang mungkin keterbatasan waktu jadi cuma 2 jam dan 2 pertemuan, nggak apa-apa. Kita usahain, kita maksimalin aja untuk saling sharing lah hal-hal yang nanti sekiranya bisa berguna buat kalian. Kalau ada pertanyaan akan saya akhiri. Benar nggak ada pertanyaan? Satu lagi paling PR-nya nanti baca tentang ini apa? Baca lagi soal cara mencari keseimbangan pasar, perilaku produsen, perilaku konsumen. Oke? Tadi udah saya screenshot buat absen kalian. Terima kasih udah ketemu saya hari ini. Kita ketemu Kamis depan ya. Kita ketemu Kamis depan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Silakan belajar semampu kalian, jangan terlalu memforsir diri, dan istirahat yang cukup. Ya, kayak gitu aja. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih sekali lagi buat Hani sama Ririn. Salam untuk keluarganya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.